Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, sebelum saya membuat video review yang lebih proper tentang Google Pixel 8a ini, saya mau berbagi pengalaman singkat saja di beberapa hari, hampir 1 minggu saya pakai ini. Yang paling saya rasakan adalah di performa. Jadi saya udah pernah pakai 6a, 7a, dan juga ya Pixel 7, Pixel 6 gitu ya. Anggap aja itu sebagai pengalaman sebelumnya. Dan kali ini saya menemukan satu hal yang menurut saya ini peningkatan yang saya rasakan cukup signifikan, terutama di performa. Performa di Pixel 8a ini menurut saya paling bagus di antara HP-HP yang udah pernah saya coba di Pixel. Bahkan dengan Pixel 7 ya, untuk performa ya, maksudnya untuk hal lain mungkin berbeda. Nah, di sini yang paling saya rasakan adalah meskipun ini saya pakai 60 Hz-nya, nggak saya aktifin yang 120 Hz atau smooth display-nya, saya ngerasa bernavigasi di HP ini lebih fluid, lebih nyaman, terus beberapa aplikasi itu berjalan dengan cukup lancar, cukup aman, ya enak aja gitu. Saya ngerasain tampilan di layarnya juga ini kerasa padat banget pixelnya, entah itu pengaruh dari Actua display-nya, OLED ya, Actua OLED display di HP ini atau hal lain, saya nggak tahu, atau peran dari semuanya kayak chipsetnya lebih baru, mungkin juga berpengaruh, terus komponen-komponen lainnya yang mungkin sedikit memboost ya, sedikit meningkatkan performa di Pixel 8a ini. Terus yang berikutnya adalah desain. Saya sangat suka dengan desain ini, khusus belakangnya ya. Kalau depannya saya agak, tapi setelah saya pasang tempered glass IBWin dan saya kasih case ya, saya ngerasa wah bagus juga ternyata lihat bagian depannya. Saya jadi ingat dengan Samsung Galaxy A54. Ini mirip banget kalau saya pakai in case kayak gini ya. Nah, ini persis sekali dengan Samsung Galaxy A54. Apakah itu positif atau hal yang kurang bisa dikatakan kurang berkembang di Pixel seri A ini? Ya itu relatif. Kalau saya sih suka-suka aja setelah pasang case, tetapi kalau dibuka dan polosan tanpa tempered glass juga, saya ngerasa bezelnya yang bawah ini ya aneh banget rasanya gitu, kayak HP murah banget gitu. Terus sisanya sih untuk desain saya oke ya, terutama bagian belakang dengan finishing matte yang ternyata juga finger magnet ya, sidik jari, tapi nggak terlalu kelihatan dibandingkan dengan yang glossy. Berikutnya yang menurut saya ini perlu diapresiasi di sini adalah Full HD 60 fps. Jadi kalau teman-teman mungkin udah ngikutin Instagram saya, ada beberapa highlight di Instagram saya itu yang mendokumentasikan banyak seri HP yang udah pernah saya pakai di sini. Teman-teman bisa cek aja. Tapi memang dari seri-seri sebelumnya saya sangat menghindari menggunakan resolusi Full HD 60 fps. Karena apa? Karena jelek. Langsung jujur aja ya, karena jelek ya. Gimana ya, dia tuh detailnya langsung turun parah banget. Nah, sementara di Pixel 8a mungkin 8 series ke atas ya, mungkin sudah diperbaiki sama Google, ini di resolusi Full HD 60 fps nya tuh bener-bener jernih. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya sangat menarik sekali ya, walaupun saya pakai pencahayaan dan lighting kayak gini ya, tapi di siang hari itu benar-benar kelihatan teman-teman bagaimana peningkatan di Full HD 60 fps nya di Pixel 8a ini, antara peran dari chipset Tensor G3 nya, terus peningkatan yang memang sama Google udah diracik dan lain-lain yang punya komponen-komponen itu membuat resolusi Full HD 60 fps nya itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya mau slow mo juga masih bisa nih, masih oke lah di slow 2 kali apa 3 kali gitu masih bisa, dan gambarnya tetap detail jernih. Begitu juga ketika menggunakan lensa ultrawide ya. Jadi di Full HD 60 fps bisa pakai lensa ultrawide. Nah di sini saya mulai ngerasa nih penurunan gambarnya karena bukaan lensanya itu emang nggak sebesar di lensa utama ya. Jadi ketika dipindah ke 0,5 dan cahayanya kurang, itu noise-nya langsung berasa banget. Nah kalau udah di 1 kali atau 2 kali itu gambarnya bagus, it's okay lah. Nah dulu kalau misalnya pakai Full HD 60 fps dengan zoom 2 kali saja itu udah noise parah, jadi gambarnya kayak detailnya tuh ditinggiin
Jadi sharpnessnya ditinggi. Jadi kayak kalau ke muka orang tuh kayak kasar gitu. Nah, itu yang jadi problem di Google Pixel. Karena kalau dibandingin dengan Redmi Note 10 Pro atau Redmi Note 10s, itu Full HD 60 fps lebih bagus di sana daripada di seri Pixel sebelum-sebelum ini ya. Nah, untuk fitur lain ada yang nanyain juga apakah di Pixel 8a dapat video potret atau video sinematik. Di sini di HP saya nggak ada ya, fiturnya nggak ada. Jadi kalau mau yang sinematik itu yang seri regulernya atau seri Pro-nya itu dipastikan ada. Mulai dari Pixel 7 sudah ada, 7 dan 7 Pro, 8 Pro. Nah, kalau 9a saya belum tahu nih, saya belum sempat ngulik apakah ada seri video sinematiknya atau enggak di 9a. Setelah itu selanjutnya sih untuk bermain game ya, untuk bermain game Mobile Legends di HP ini sudah dimentok ke rata kanan, tapi saya tidak menyarankan ya untuk teman-teman bermain game mentok rata kanan ultra dengan menggunakan Pixel 8a atau Pixel seri Pixel lainnya deh, semua seri Pixel kecuali mungkin Pixel 9 XL ya. Itu tetap panas. Jadi yang tanya apakah HP ini panas? Iya, panas. Bahkan sekarang ya anget nih, kayak gini anget. Karena untuk cuaca di tempat saya sekarang suhunya di 29 derajat temperaturnya, dan itu sangat berpengaruh ke HP. Jadi misalnya saya siang hari, taruhlah jam 11 siang, mulai jam 11 sampai jam 3 sore, itu sangat tidak disarankan kalau bermain game berlama-lama dan mungkin di ruangan yang sirkulasi udaranya nggak terlalu bagus, sehingga HP ini akan mudah cepat panas. Kalau digunakan untuk harian bagaimana? Sejauh ini panas tetap panas, iya. Mungkin sekitar 39, 40 mungkin, tapi nggak nyampe 40 sih. Dia 39, 37, 36 gitu. Tetap bisa dipakai dengan lancar. Saya belum pernah mengalami yang namanya nge-freeze, belum pernah mengalami overheat hingga HP-nya mati ataupun restart hanya gara-gara panas. Jadi gambaran aja, panas di sini tuh nggak sepanas HP-HP Sony Xperia yang zaman dulu ya, atau HP yang menggunakan Snapdragon 888 itu nggak separah itu kok, masih dalam batas yang wajar. Jadi sepanas-panasnya Pixel yang udah pernah saya pakai semuanya itu masih tetap bisa diajak kerja, kecuali dua hal. Satu buat main game, yang kedua buat ngerekam video berlama-lama di cuaca yang terik. Itu udah jadi kelemahan Pixel. Aneh banget, emang anomali ya. Pixel itu kan ngandelin kamera sebagai bahan jualannya, sebagai ya ini nih Pixel ya kamera, tapi fitur kameranya dibatasi atau dilimit oleh suhu atau panas yang tidak bisa dibuang dengan baik mungkin di dalam bodinya. Karena rata-rata HP Google Pixel itu kecil ya, kecil terus tipis, itu menjadi problem sebenarnya. Secara fashion, secara desain bagus, tapi untuk airflow-nya jadi kurang menarik, jadi kurang bagus, jadi kurang baik lah untuk penyebaran udaranya di dalam. Nah, fitur sih paling apa ya, kesehatan baterai. Nah, di sini sudah ada ya untuk Pixel 8 series sih kayaknya. Ketika kita buka kesehatan baterai itu nggak cuma tanda tanya atau cuma bagian bawah ini nih biasanya. Sekarang udah ada kayak statusnya normal gitu atau kapasitasnya berapa gitu, sudah ada. Nah, di sini ini fitur yang kayaknya mulai dari Android 16 sih. Berikutnya ya sama-sama aja, nggak terlalu banyak yang berubah. Begitu juga dengan Android 16-nya yang belum tahu. Android 16 yang sudah berubah itu di Quick Pre-Release Beta 1, Beta 2 ya. Jadi yang pakai Android 16 stabil atau yang official release itu masih menggunakan tampilan lama ya. Jadi nanti kalau mau yang tampilan baru, tunggu aja antara bulan depannya lagi, atau dibarengin dengan perilisan Pixel 10 series. Jadi ditunggu saja, nggak usah kok punya saya tampilannya masih kayak gini, apakah ada pengaturannya? Nggak ada pengaturannya. Teman-teman kalau mau nyobain sekarang ya ikut program beta Quick Pre-Release 1, beta 2 sekarang ya. Ikut itu kalau mau sabar ya nanti gitu aja, nggak usah terlalu dipusingkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, berikutnya untuk upload di sosial media. Nah, teman-teman udah bisa cek di Instagram saya, udah saya highlight ya di sini. Menurut saya bagus, jernih, terutama kemarin ya saya nyoba di ini 60 fps Full HD. Saya rekam dulu ya, saya jarang banget merekam pakai kameranya Instagram langsung, saya jarang banget. Jadi semua highlight yang saya rekam di sini rata-rata saya rekam dulu di kamera
kamera bawaannya atau gcam-nya, baru nanti saya upload kayak gitu. Kalau langsung kan nggak bisa dijeda, misalnya saya butuh pindah angle, pindah lokasi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini menurut saya lumayan baik lah dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Ini peningkatannya kerasa banget, jernihnya kerasa. Baterai di unit saya sebenarnya kalau misalnya saya nggak ngecas untuk dari pagi, misalnya selepas baterai jam 7 pagi, itu bisa sampai besoknya, kuat, bisa sampai besoknya. Dengan pemakaian saya hanya kerja dan sosial media saja, tanpa bermain game, tanpa ngerekam video di hari itu, tanpa kamera lah intinya. Itu bisa sampai besok paginya sebenarnya bisa. Dengan sisa baterai yang mungkin di sekitar 7-9% ya, dipaksain itu bisa banget. Terakhir saya dapat, bentar, SOT itu 8 jam. Saya screenshot kok. 8 jam. Ini sisa baterainya rendah banget ya, sekitar kayaknya 10 atau kalau enggak 9 sih, 9%. Nah, ini 8 jam 6 menit. Ini penggunaan campur ya antara WiFi dan juga jaringan. Jadi campur-campur, karena saya di kos sudah WiFi, di kantor WiFi, paling di perjalanan aja. Di antara itu pas lagi cari makan gitu ya. Dia pakai seluler. Nah, bisa sampai segini untuk penggunaan saya dari pukul ini 6 pagi malahan, lebih pagi lagi. Pukul 006. Ini sampai pukul berapanya saya lupa, tapi sampai sore banget ini. Mending mana? Pixel 8a atau Pixel 7 misalnya. Mending mana? Pixel 8a atau 7 Pro. Itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau mau Pixel 8a ya yang saya rasakan itu kemungkinan bisa teman-teman rasakan juga kalau ambil HP ini. Kalau Pixel 7 udah pernah saya ulas bagaimana impresi saya dengan Pixel 7. Begitu juga dengan Pixel-Pixel lainnya yang saya belum pernah ulas tuh Pixel seri Pro. Karena apa? Karena mahal. Selain karena mahal, saya juga nggak terlalu suka HP yang gede-gede. Kalau Pixel 6 Pro ya, saya kurang menyarankan teman-teman ambil unit itu sekarang. Karena apa? Banyak sekali yang layarnya udah gantian, terus ya anomalinya ya Pixel 6 Pro itu di kamera telenya biasanya di update Android atau update gcam-nya kadang ada suka bermasalah gitu ya. Ketika mau di zoom atau apa tuh dia macet, force close, keluar, overheat. Nah, itu masih sering terjadi di Pixel 6 Pro. Ya mungkin ada yang pakai aman-aman saja. Karena dua hal ya yang jadi kemungkinan. Yang aman-aman saja itu bisa jadi adalah unit yang benar-benar bagus. Misalnya dia belinya bea cukai, full set baru. Sementara yang banyak masalah itu adalah unit yang mungkin udah pernah ganti komponen, udah pernah ganti layar, udah pernah ganti modul kamera, udah pernah ganti baterai, sehingga performa puncaknya tidak didapatkan. Nah, itu juga perlu dipikirkan ya teman-teman. Jadi disarankan kalau mau beli Pixel, karena dia satu HP-nya nggak resmi, terus beberapa seri itu kan yang baru-baru harganya udah cukup turun, kayak misalnya sekarang Pixel 8 aja udah di bawah 5 juta ya, udah bisa dapet. Terus Pixel 7 series yang paling puncak untuk layak dibeli sih Pixel 7 series ya, baik 7a, 7 ataupun 7 Pro. Karena unitnya masih cukup banyak, harganya lagi turun-turunnya lah ya. Terus performanya juga masih oke, masih bagus. Nah, apakah Pixel 6 series udah nggak worth it? Masih worth it, teman-teman. Jadi hanya menyampaikan fakta saja. Worth it-nya sih worth it aja, dipakai lancar-lancar aja, karena dukungan Android-nya juga masih panjang itu. Cuman ya itu, keadaan di lapangan kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa menilai, menakar apakah itu cocok buat saya, apakah saya siap mengambil risiko itu. Nah, itu teman-teman ya. Terima kasih. Tadinya saya mau bikin video pendek tapi jadi panjang karena banyak pertanyaan ya. Jadi ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.